kali ini saya akan menyampaikan untuk pendaftaran Millennial Entrepreneur Award. Ya, minggu lalu sudah saya sampaikan di sosialisasi, kali ini kita ulang kembali agar adik-adik sekalian punya gambaran, ya, punya gambaran untuk mengikuti lomba. Jangan takut, namanya lomba, kalau menang itu adalah anugerah, kalau kalah ya namanya kompetisi. Yang penting kita semarakkan untuk mengikuti lomba ini. Nah, alamatnya itu ada di, sudah terlihat Pak, Mbak Bella untuk share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Nah, baik. smadt.net/lomba atau _lomba. Nanti diketik aja seperti ini, enter. Bisa dibaca pelan-pelan ya untuk syarat-syaratnya. Kemudian hal-hal lain apa saja yang diupload nanti bisa dilihat, dibaca pelan-pelan di form. Ya. Bentar. Zoom-nya masih loading. Nah, seperti ini bisa dibaca semua informasi apa, kemudian hadiahnya apa, pendaftarannya di mana, itu bisa dilihat di sini. Nah, saya langsung menuju ke pendaftaran. Di menu pendaftaran ada di sini. Silahkan diklik. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Adik-adik sekalian bisa langsung memilih. Ini saya mengambil contoh dari salah satu peserta dari SMA Negeri Karangan yang sudah mengisikan. Ini saya isikan ulang agar bisa dijadikan contoh untuk teman-teman yang lain. Ya, nanti kalau misalkan apa namanya ada yang ditanyakan bisa disampaikan saat sesi question and answer. Oke, misalkan sekolahnya dari SMA Negeri 2 Karangan Trenggalek. Ya, dilihat saja SMA Negeri 2 Karangan Trenggalek. Nah, ini kalau dilihat itu urut berdasarkan kabupaten, abjad kabupaten. B duluan ya. Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Trenggalek T di bawah. Ya. Trenggalek, SMA Negeri 2 Karangan Trenggalek. Loh, saya sudah nyari huruf B tapi kok nggak ada. Mungkin ada di bawah, ada yang baru ikut tahun ini. Contohnya SMA Glenmore Banyuwangi. Nah, oleh panitia kemarin ngopinya seperti itu. Jadi kalau misalkan diurut sampai T itu nggak muncul, ya mungkin sekolah yang baru ikut tahun ini berada di bawah, ya, urut abjad kembali. SMA Negeri 2 Karangan Trenggalek. Nama ketua kelompok usaha siswa. Jadi adik-adik sekalian, konsep kelompok usaha siswa itu satu rombel ada 6 orang, maaf 6 kelompok. Satu kelompok anggotanya 5. Timnya berjumlah 5, satu orang anggota, 4 orang, satu orang ketua, 4 orang anggota. Maksimal. Kalau kurang bagaimana? Boleh. Ya. Jadi maksimal itu adalah satu ketua, 4 anggota. Kalau misalkan kurang dari itu minimal 2, ada ketua, ada 1 anggota. Ya. Nama ketua kelompok, misalkan saya copy ya, namanya adalah Hascika. Nomor kontaknya, misalkan saya isi sendiri gitu ya. Nama anggota 1 Denis Nitasari, misalkan saya ketikkan Denis Nitasari. Kemudian nama anggota 2 Denis Nurwahyuni, kembar. Kemudian Nadia Aprilia. Kemudian Yesi Dwinawang Mulan, bagus namanya ya. Nama usaha, misal namanya Wacana Produk, misalkan
Semoga tidak hanya menjadi wacana ya, tapi ini memang wacana produk namanya. Bidang keterampilan itu adalah tata boga. Ikut tahun DT tahun berapa? Oh, baru ikut tahun ini. Silakan. Nanti kakak-kakaknya yang dulu ikut diminta untuk ikut ya, tidak masalah. Bahkan mungkin omsetnya sudah besar. Nanti jangan khawatir loh, nanti kakaknya yang menang. Tidak, nanti ada penggolongan sendiri antara yang alumni sama yang siswa ya. Jadi kakak-kakaknya diajak sekarang dikasih share ya, kita tunggu bisa di-share ke kakak-kakaknya untuk ikut lihat YouTube biar ada info ya. Barangkali kakak-kakak Anda yang sudah lulus, yang dulu ikut SMA double track, sekarang sudah memiliki usaha ataupun omsetnya sudah besar, silahkan lumayan nanti dapat tambahan modal dari panitia ya, dan bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Jadi link YouTube-nya mohon bantuan ditulis di chat Mbak Bella untuk link YouTube-nya. Di chat link YouTube-nya atau Pak Hoseri mohon bantuan untuk ketik di chat biar di broadcast ke kakak-kakak atau teman-teman yang saat ini belum ikut. Kalau YouTube itu kan bisa disambi-sambi ya, disambi sambil dakang gitu kan, bisa sambil dengarkan ini atau nanti diputar lagi gitu ya. Jadi tidak hanya untuk siswa, tapi bisa juga untuk alumni. Nanti bisa ngeklik aja peserta SMA DT tahun berapa. Kalau ini 2018-2019 itu tahun pertama, 2019-2020 tahun kedua, kalau yang tahun ketiga itu tulisannya hanya 2021 karena mulainya di awal 2021, diakhiri nanti akhir 2021. Kalau yang kakak-kakak sekarang yang lama itu di tengah tahun, mulainya berakhir juga di tengah tahun. Jadi seperti itu. Itu data dasar, silahkan diisi. Kemudian next. Upload data transaksi 3 bulan terakhir sesuai format. Ini tujuannya untuk membiasakan kita mencatat transaksi. Pencatatannya sangat sederhana. Namanya laba itu kan didapatkan dari pendapatan dikurangi pengeluaran. Itulah namanya laba. Kalau jualan ya jangan sampai pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Ya, itu namanya rugi. Gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, di sini ada format yang bisa diunduh agar semua peserta itu sama. Ya, yang diukur itu adalah transaksi 3 bulan terakhir. Ya, kalau misalkan belum punya 3 bulan terakhir, Pak, masih baru mulai usaha, ya berarti yang diisi adalah 1 bulan terakhir. Nanti silahkan diklik, di-download formatnya, atau dilihat dulu formatnya, kurang lebih formatnya seperti ini, masih kosongan semua, dimasukkan nama usahanya apa, nama SMA-nya apa, bulannya April. Kemudian diisi untuk bulan Mei, kemudian diisi untuk bulan Juni, otomatis yang paling kanan ini selama 3 bulan itu akan muncul pendapatan maupun pengeluaran dan laba usahanya. Nah, ini akan saya tunjukkan sebagai contoh ya, nggak masalah ya untuk contoh, untuk memotivasi teman-teman yang lain, mohon maaf untuk dari SMA 2 Karangan, Hasjika, saya buat contoh ya. Oke. Saya buka contohnya milik dari Hasjika tadi. Nah, sebentar, kalau sudah siap saya share screen. Ini masih oke. Saya share screen. Baik adik-adik sekalian.
Ini wacana produk ya, diisi. Sebenarnya adik-adik hanya ngisi sini saja, tidak perlu ngisi yang kanan, karena kalau adik-adik mendownload formatnya, itu diisi yang sisi sini, yang kanan akan mengisi otomatis. Ya, jadi seperti ini. Jadi sudah dibuatkan format yang diisi yang bagian kiri saja, yang kanan nanti akan otomatis. Nah, ini dari transaksinya, Mei belum ada transaksi, masih mungkin pelatihan di sekolah, ya. Kemudian Juni sudah berani jualan. Di bulan Juni itu penjualan kue, ya tadi nama produknya belum diketik ya, tapi lihat namanya wacana produk, bidangnya tata boga. Sorry sudah. Ya tadi sudah disampaikan bahwa tata boga. Nah ini nanti berupa kue ya. Penjualannya 426.000. Ngetiknya nggak usah pakai koma, nggak usah pakai titik ya adik-adik. Ya. Jadi ini tergantung dari format Excel masing-masing. Kalau yang dilihat di depan itu pakai koma karena formatnya menggunakan format internasional. Kalau Indonesia mungkin otomatis titik, jadi nggak usah nambahin tanda baca sama sekali. Yang diketik aja 426.000. Oke. Kemudian penghasilan lain itu misalkan jualan ininya, sisa pinggiran roti gitu ada ya. Kalau lihat di Tokopedia itu mau beli lapis legit itu ada yang jual pinggirannya ya. Rasanya sama, lebih murah harganya gitu ya. Itu namanya penghasilan lain. Jadi tapi ini nggak ada, nggak dijual pinggirannya ya. Jadi memang yang dijual rotinya yang utuh. 426.000. Kemudian beban atau kita menyebutnya biasanya biaya. Kalau dalam akuntansi disebut beban biasanya. Biaya itu ada beli biaya bahan, beli telur, beli tepung. Ya silahkan dihitung sendiri di lembar yang lain atau di catatan kertas yang lain ya. Nanti totalnya diketikkan di sini 302.250. Tenaga kerja belum mengeluarkan karena digarap sendiri. Tapi nanti kalau sudah besar perlu merekrut orang ya nanti dituliskan sebulan itu bayari berapa untuk tenaga karyawannya. Sewa tidak dituliskan karena nggak ada sewa karena mixernya pakai miliknya kantor ya, maaf miliknya sekolah gitu ya. Ya masih dianggap nol. Tapi nanti kalau memang ada komponen sewa dituliskan. Sewa itu biasanya kios kalau sudah usaha ya. Itu biasanya kios per bulan, ada yang per tahun gitu ya. Itu sewa namanya. Beban komunikasi, pulsa, internet. Ya itu namanya beban komunikasi. Saat ini jualan rata-rata pakai sosmed kan nggak mungkin kalau nggak butuh pulsa. Sebulan berapa isi ulangnya ya dituliskan. Ya, kalau nggak ada ya dinolkan seperti ini nggak masalah karena masih pakai wifi sekolah, ya kan, atau wifi warkop. Kemudian beban listrik juga gitu. Nanti kalau sudah sewa rumah sendiri atau kios sendiri itu pasti akan ada beban listrik, beban air dan lain-lain ya. Nah beban listrik itu dituliskan. Kalau karena sekarang masih pakai rumahnya ibu gitu ya, ya yang bayarin ibu listriknya gitu ya. Nah itu dinolkan dulu. Beban lain-lain yang tidak tertulis, simulasikan di total sendiri ditulis ini. Misalkan apa tadi air, PDAM-nya beli atau bayar ya karena di sini tidak kita rinci, ya masuk aja beban lain-lain. Itu contohnya. Ya beli. Maaf Pak Arya, mungkin bisa disajikan contoh misalnya biaya pengiriman, kemudian printing untuk label, nah itu bisa dimasukkan ke biaya yang mana gitu. Oh bisa Pak, itu bisa masukkan di biaya lain-lain Pak. Jadi yang tidak ada di situ kan seperti apa namanya, yang contohnya desain grafis ya, biaya cetak, biaya seperti yang sampaikan Pak Fajar tadi, selama nggak ada di situ masukkan biaya lain-lain atau beban lain-lain. Bagus sekali Pak
ininya, studi kasusnya. Nah, itu bulan Mei misalkan. Bulan Juni, sorry maaf, ketutupan ini. Nah, itu bulan Juni. Bulan Mei sama April masih kosong ya. Oh, ini masih baru 1 bulan memulai usahanya ya, mulai Juni. Tidak masalah ya, karena rata-rata masih siswa. Jadi siswa itu masih memulai usahanya mungkin bahkan pada saat ikut lomba ini nggak masalah. Nanti diisi yang paling kanan. Juninya diganti Juli juga nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Laba usahanya 123.750. Ini nanti yang disalin di form. Ini pendapatan sama laba. Loh, bebannya nggak usah. Ya, karena kalau sudah tahu komponen penghasilan sama laba, kita bisa menghitung sendiri untuk komponen beban. Jadi penghasilan itu sama dengan omset. Jadi kalau ditanyakan ada istilah omsetnya berapa ya penghasilan ini, nanti dikurangi dengan beban untuk biaya itu namanya laba. Ya, bulan pertama langsung untung luar biasa ini ya. Biasa kebanyakan ya itu bulan pertama itu masih 50-50 ya. Kadang untung, kadang rugi. Sudah untung itu sudah luar biasa gitu ya. Bulan kedua mulai untung biasanya gitu. Oke. Baik, ingat-ingat ya, 426.000 sama 123.750. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau sudah disimpan, kemudian kita masukkan ke form. Saya share screen lagi formnya. Jadi memang yang butuh isian itu masalah pencatatan data ini ya adik-adik sekalian. Diupload di sini tadi file Excel yang sudah diisi, upload transaksi 3 bulan terakhir, add file, select, dicari tadi tempat nyimpennya di mana. Nah, ini. Oke, upload. Seperti itu nanti akan muncul di sini. Nah, ini diketikkan. Ya. Kita menggunakan rupiah satuannya ya. Satuannya rupiah. Share screen-nya mungkin bisa di ini, Pak. Oke. Sudah muncul, Pak Fajar? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Tadi berarti kelewatan step di sini ya. Step di sini itu di-upload untuk Excel yang sudah kita buat tadi. Kemudian pendapatan itu adalah pendapatan 3 bulan yang tadi sudah diisi di Excel tadi. Jadi dasarnya Excel. Satuannya rupiah. Bukan ribu rupiah, bukan juta rupiah, tapi rupiah. Jadi nulisnya yang lengkap. Tadi pendapatannya 426.000. 426.000. Nggak boleh hanya 426 gini aja. Ya. Jadi saya lihat dari sekolah-sekolah yang sudah saya sebutkan tadi, sebagian siswanya itu nulisnya gini. 426.000, nulisnya 426. Atau ditulis 1000, gini juga nggak boleh. Must be a number. Jadi satuannya itu rupiah. Nggak usah dikasih tanda baca. Ya, kalau di titik ini artinya koma. Ya, kalau di titik ini artinya koma, nanti diterimanya oleh Kak Bella itu tulisannya adalah 426 nantinya. Ya, jadi tanpa ada tanda baca sama sekali, hanya angka. Seperti Anda ngetikkan di kalkulator. Kemudian tadi labanya adalah 123.750. Diketikkan gini juga, nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada titik, nggak boleh ada koma.
Oke, lanjut. Foto usaha. Foto usaha itu adalah foto rumah tempat usaha atau foto kios ataupun aktivitas usaha. Ini contohnya, ya, sudah disiapkan, diupload saja. Kemudian foto produk. Foto produk ini, ya, foto produknya mungkin disiapkan sebaik-baiknya ya untuk foto produk agar menarik dewan juri, ya. Kemudian ini karena salah satu syarat lombanya itu adalah mencantumkan bukti sudah follow maupun hashtag @SMA-DT di Instagram, ya disiapkan buktinya, ya, di capture aja seperti ini. Kalau hashtag itu berarti di Instagramnya masing-masing ya, nanti setiap posting terkait produk dikasih hashtag SMA-DT. Kalau ini adalah follow Instagramnya @SMA-DT. Bisa ditampilkan yang SMA-DT-nya, Pak? Bisa, Pak. Sebentar. Jadi ini foto tempat usaha, bisa berupa aktivitas, kios. Kalau levelnya yang paling tinggi itu kios, ya. Kiosnya itu difoto dari jauhan. Kalau berikutnya adalah ya intinya aktivitas yang ada di dalamnya, gitu ya. Kalau ini adalah foto produk, ya. Mungkin dibantu sama multimedia, barangkali kalau ada yang di DTM multimedia untuk mengepak, ya, biar lebih yummy gitu ya. Ini kelihatannya sudah yummy, nanti kalau di dibantu oleh tim multimedia kalau ada, atau teman yang fashionnya di desain nanti bisa dibantu. Seperti ini sudah lumayan bagus ya. Bisa kelihatan ya Pak Os ya? Ya. Oke, baik. Ini menarik ini ya. Desainnya sudah milenial. Ini adalah toko di Shopee Marketplace. Nah, ini contoh yang sudah hashtag @SMA-DT. Ini adalah Instagramnya siswa yang ikut. Kemudian setiap posting terkait dengan produknya di hashtag SMA-DT. Ini bukti follow SMA-DT. Ya, ini ya sebentar. Official. Jadi adik-adik sekalian nanti untuk alamatnya ini ya, SMA-DT atau dicari @SMA-DT. Saya mau nyari annotation Pak, bos nggak ketemu. Baik. Ya, intinya seperti itu contohnya. Jadi disiapkan aja data-datanya ini sebagai contoh dari salah satu teman yang sudah mengirimkan. Nanti yang lain pastinya harus lebih baik ya. Ini yang sudah mengumpulkan mau direvisi lagi, boleh. Nanti bisa upload lagi, tapi jangan nyepam ya. Nyepam itu dalam satu hari ngisi 10 kali hal yang sama, itu nanti kasihan Mbak Villa, nanti itu milah-milahnya ya. Baik, saya lanjutkan.
Balik lagi ke form. Deskripsi nilai keunikan produk. Keunikan itu misalkan kalau kakak senior Anda dulu yang ikut tahun sebelumnya ada teh alar sirih misalkan. Keunikannya apa? Teh jamu dengan kandungan bla 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 gitu yang tidak lazim dijadikan minuman terus sama dia karena memiliki karena memiliki keunggulan atau manfaat itu dijadikan nilai keunikan ya. Roti katut ya, roti katut biar katut, bahasa Jawa katut itu apa, ngikut ya. Ini tadi yang klik ya. Saya ganti yang ada hashtagnya tadi ya, bukan halaman SMA DT-nya tapi Instagram masing-masing yang sudah hashtag SMA DT. Yang wajib itu adalah yang SMA DT. Kalau mau hashtag yang lain, ya misalkan miliknya Pemprov Jatim, kemudian miliknya Pemkab Trenggalek, misalkan karena ini dari karangan ya boleh, tidak ada yang melarang. Tapi yang wajib itu adalah hashtag SMA DT agar Mbak Bella nanti memfilternya mudah. Ya. Kami memiliki deskripsi produk, memiliki beberapa produk, ceker Saiton. Nah, kalau ini deskripsi, ya, deskripsi produk, bukan deskripsi keunikan produk. Tapi bolehlah daripada mencari ide lama, boleh ditulis seperti itu, tapi yang lebih tepat lagi itu kalau nilai keunikannya yang tidak ada itu apa dari atau dibanding dengan produk lain itu apa nilai keunikannya itu ditulis di sini. Ya. Next. Link medsos usaha diketikkan aja. Medsos itu bisa Facebook, bisa Instagram, bisa Twitter. Nah, itu namanya medsos. Tapi anak-anak sekarang biasanya yang umum itu menggunakan Instagram. Sebentar, formnya hilang. Nah, ini. Link toko online-nya. Link toko online-nya misalkan Shopee tadi ya. Masukkan aja Shopee. Punya Tokopedia, taruh juga Tokopedia, enggak apa-apa. Nah, misal ya. Hanya punya satu boleh dikosongi. Intinya, adik-adik sekalian, yang tidak ada bintangnya ini boleh dikosongi karena kalau dibaca di sini sambil baca pelan-pelan ya, nanti ngisinya. Ini adalah untuk kategori adik-adik yang sudah memiliki media sosial dan toko online. Kategori penghargaan media sosial dan toko online. Silahkan diisi bagi kus yang telah memiliki media sosial atau toko online. Bagi yang belum memiliki bisa dikosongi dan dilanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, ini adalah screenshot transaksi toko online. Kalau sudah ada tokonya tapi belum ada transaksi ya dilewati nggak apa-apa. Ya, jumlah pendapatannya dikosongi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada transaksi, screenshot transaksinya itu bisa diolah di aplikasi yang lain, entah itu Paint, entah itu Photoshop, sembarang bisanya apa, digabung-gabungkan seluruh kwitansi yang rekap aja ya, jangan kwitansi ya. Kalau kwitansi kebanyakan rekap dari toko online. Adik-adik kalau punya toko online itu setiap ada rekapan secara periodik, bisa setiap bulan dipilih setiap minggu gitu bisa ya, atau periode tanggal sekian sampai sekian. Screenshot kemudian ditotal seluruhnya ditaruh di sini. Tapi ini karena contohnya masih punya saja tapi belum ada transaksi ya, dikosongi saja, tidak usah dinolkan, dikosongi aja. Jelas ya? Kalau yang sudah punya ya yang diupload itu bukan Excel yang tadi, tapi logikanya itu nilai yang ada di sini itu harus lebih kecil atau sama dengan dari omset yang tadi.
Kalau yang pertama tadi itu keseluruhan omset bisa online, bisa offline. Kalau ini khusus yang online saja. Jadi logikanya ini pasti kurang dari atau sama dengan dari yang depan tadi. Kalau lebih dari, ya nggak logis gitu ya. Gitu, penjualan omsetnya yang toko online lebih besar dari total, itu kan nggak logis gitu ya. Next. Kemudian yang berikutnya banyak isian yang tidak ada bintangnya. Artinya tidak wajib diisi, tapi ini adalah kategori untuk penghargaan bidang media promosi. Justru yang nggak ada bintang-bintangnya ini diisi aja. Karena teman-teman yang lain kan berpikirnya, nggak wajib. Nah, kalau nggak wajib ini banyak yang nggak ngupload, Anda ngupload saja, adik-adik ngupload aja. Nanti karena potensi dapat hadiah, pesaingnya dikit yang isi, gitu ya. Nah, ini diisi poster produk ukuran A4, format JPG, kapasitas maksimum 5 MB. Tadi posternya sudah disiapkan. Ini sebenarnya panitia memintanya ya nanti kalau bisa A4 resolusi 300. Karena poster sekarang pun lebih banyak digital. Ya, lebih banyak digital tidak dicetak sebenarnya ya. Jarang yang sampai di tahap cetak gitu ya, kecuali kalau memang sudah usaha yang butuh publikasi yang secara offline gitu ya. Nah, itu biasanya baru cetak atau butuh selebaran dibagikan di mana tempat keramaian, tapi sekarang kan masih pandemi ya. Itu baru dicetak, tapi umumnya sekarang digital ya, walaupun poster pun ini sebenarnya poster digital. Kemudian ada dua, yang kedua itu adalah poster yang kedua itu formatnya 1:1 atau persegi. Kalau ini untuk medsos, berarti kontennya apa? Sama dengan atasnya ini, sama dengan yang produk 1, tapi dimensinya aja dijadikan 1:1. Loh Pak, kok nggak dijadikan otomatis saja? Kalau jadikan otomatis nanti tidak proposisi, maka teman-teman sendiri atau adik-adik sekalian nanti yang menjadikan 1:1 biar kelihatan proporsional. Ini saya karena belum ada filenya, contohnya saya pakai yang ini aja. Tapi maksudnya nanti tolong dibedakan ya, yang atas itu A4 itu berarti portrait ya. Umumnya poster portrait ya. Kalau yang bawah ini adalah 1:1 persegi. Link promosi di Instagram. Link promosi di Instagram, di copy aja link promosinya dan biasakan karena ini produk untuk umum ya, jangan di private ya Instagramnya. Kecuali kalau Instagram pribadi itu silahkan di private, tapi kalau ini kita mencari pelanggan atau konsumen sebanyak-banyaknya, ini jangan sampai di private. Nah ini video, link video promosi ada 2 Pak YouTube-nya, saya bingung. Kalau yang atas ini adalah seperti poster, ya seperti poster tapi bentuknya video, iklan, promosi, gitu ya. Nanti akan dicontohkan oleh Pak Host. Ya, video promosi itu seperti apa? Kalau yang bawah itu adalah video story. Kalau story itu cerita seperti mencari inspirasinya. Nanti Pak Host juga punya koleksi video banyak untuk video story yang contohnya adalah minuman. Bagaimana cara membuat dia mulai bisnis minuman itu terinspirasi apa, akhirnya jualan, kemudian pelanggannya sudah banyak. Nah, ini namanya video story atau success story gitu ya. Boleh dikatakan seperti itu. Ya. Kalau yang atas itu adalah mengenai produknya, anggap aja seperti Anda lihat iklan gitu ya. Kemudian video story. Loh, iklan pun ada yang video story, ada contohnya iklan Gojek, iklan Tokopedia itu biasanya bentuknya video story ya. Tapi umumnya iklan itu ya seperti poster tapi yang divideokan. Tujuannya seperti itu. Oke, nanti lebih jelasnya akan dicontohkan oleh Pak Host. Ini karena belum ada contohnya, saya next. Nama Dudi. Nah, ini biasanya untuk adik-adik yang alumni ini biasanya. Karena sudah lulus, kemudian menjalin dengan dunia usaha, dunia industri, atau trainernya dulu yang dari mitra kita, itu dia sudah punya. Kalau belum punya, ini dikosongi. Kalau sudah punya, ya misalkan Bogasari Trenggalek, misalkan gitu ya, diisikan saja.
Supplier itu bisa dijadikan mitra judi loh ya, supplier. Alamat judi misalkan Jalan Pahlawan, nomor 4 Trenggalek. Pemilik judi itu misalkan Anwar Ismail, misalkan gitu. Ini misalkan manajernya yang di Bogasari Trenggalek gitu ya, kontak judi misalkan 08123 sekian. Foto aktivitasnya dicarikan, misalkan ini contoh loh ya, harusnya sudah disiapkan dulu pameran gitu ya. Misalkan pameran dengan mitra judi gitu. Deskripsi foto yang diupload tadi ya. Kalau sudah next, kalau sudah lagi submit. Agak lama karena file yang dikirim tadi kan banyak ya. Ada Excel, ada image. Kalau media sosial nanti kena link. Selesai. Ya. Nanti adik-adik bisa mencoba. Loh Pak, itu kan kue. Bagaimana kalau jasa? Seperti dari SMA Jogorogo ini justru TKR ya, service yang ditampilkan. Nanti kalau ada waktu boleh saya tunjukkan karena ini sekarang sudah jam 10:30, jadi tidak hanya yang barang ya, jasa boleh ya, karena contohnya TKR, tata busana, kalau busana bisa barang ya, kecantikan, nah itu biasanya jasa. Kalau yang barang tuh buga, busana bisa jasa, bisa barang juga. Kira-kira itu dari saya, Mbak Bella dan Pak Hos. Nanti bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih adik-adik sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Kita lanjut. Saya serahkan ke Mbak Bella dan Pak Hos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.